Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kita mulai ya kuliah kita pada siang hari ini secara online ya. Jadi eh, kita akan masuk sekarang kalau nggak salah minggu 3 ya. Ini kok agak bentar. Nah, materi hari ini yang akan saya sampaikan ya, yaitu tentang eh, hack HMS ya. Enggak, jadi begini. Ya, oke. Hack HMS ya, hack itu ini salah satu model hidrologi ya, model hidrologi yang banyak dipakai ya. Hack HMS ya. Ini memang nanti lebih banyak nanti ke software ya. Jadi hack HMS ini ya adalah salah satu tools ya untuk analisis pemodelan hidrologi gitu ya. Hmm. Nah, hack HMS itu kepanjangan dari Hydrology Engineering Center ya, terus hidrologi modeling system ya. Jadi nah kalau Hydrologic Engineering Center ini semacam kayak ini ya, agensi begitu mungkin ya di US sana di bawah US Army malah sana ya. Ini membuat ini kemudian HMS ini nama modelnya sebenarnya Hydrologic Modeling System. Nanti ada lagi hack keras. Ya, hack keras itu nanti ada lagi ya. Nanti dengan Pak Setianto dan Pak Septian ya. Nah, ini hak HMS yang akan kita pelajari ya. Apa itu hak HMS? Ya, sesuai dengan tadi sudah singkatannya yang sudah dibaca ya, Hydrologic Engineering Center atau Hydrologic Modeling System adalah suatu perangkat lunak. Ya, jadi dia kan software ya. Software yang dikembangkan oleh US Army Corps of Engineers. Ya. Jadi memang militer ya, Army ya, ya. Untuk apa? Untuk permodelan hidrologi. Ya. Jadi dia adalah software. Ya. Hack HMS digunakan untuk menganalisis aliran air dalam das. Ya, makanya sudah dipelajari ya antara das ya, daerah aliran sungai, ya. Kemudian bisa memprediksi dampak hujan dan membantu dalam perencanaan sumber daya air. Nah, ya. Jadi kalau ini untuk orang air sebenarnya ya. Oke, nah beberapa fitur ya nanti yang bisa dipelajari dalam hack HMS ya fitur utamanya itu sebenarnya ada 4 fitur. Yang pertama adalah fitur fitur model aliran. Nah, di sini dapat mengakomodasi berbagai jenis model aliran. Ya. Baik model basah maupun model kering. Ya, jadi ini kealirannya ya. Kemudian dilengkapi juga ada fitur untuk pengolahan data cuaca. Ya, jadi sekarang kita sudah lebih jelas ya. Untuk apa sih data cuaca? Ya, jadi kalau orang hidrologi itu data cuaca suatu keniscayaan ya. Karena data cuaca ini nanti digunakan sebagai input ya, diantaranya data parameter curah hujan dan suhu ya untuk menganalisis kondisi hidrologi. Ya, at least suhu dan curah hujan. Kemudian ada lagi pemodelan infiltrasi. Ya, ini untuk menghitung proses infiltrasi yang terjadi di permukaan tanah. Kita tahu tadi fitur pertama itu kan untuk model aliran. Namanya model aliran itu kan ya di tanah pasti ada yang mengalir di permukaan, ada juga yang terinfiltrasi gitu ya. Kemudian yang keempat fiturnya adalah untuk simulasi banjir. Ya, ini untuk membantu dalam memprediksi dan menganalisis kejadian banjir. Ya, jadi ini 4 fitur utama dari Hack HMS. Nah, apa bedanya dengan hack keras? Ya, dua-duanya sama-sama dari hack ya, Hydrologic Engineering ya, yang dari apa center ya, dari US Army Corps Tanah of Engineering of Engineers. Ada HMS, ada
keras. Nah, kalau hack keras, ya ini dua-duanya sebenarnya sama ya, sama-sama perangkat lunak, artinya sama-sama software. Pengembangnya juga sama, satu departemen gitu ya. Tetapi fokusnya berbeda. Yang satu fokus ke analisis hidrologi, sedangkan hack keras itu nanti fokusnya di hidroliknya. Ya, ini ya, jadi ada analisis hidrologi, ada analisis hidrolika, ya, bahasanya begitu. Makanya sini katakan HMS itu lebih berfokus pada aspek hidrologi dari aliran, sedangkan HECRAS ya RAS ya fokusnya pada analisis aliran dan kondisi hidrolik di sungai. Ya. Makanya untuk tahun ini dibalik ya. Tahun lalu itu HECRAS dulu, baru HAK HMS. Nah, karena apa kalau dari sisi urutan tuh yang benar sebenarnya kita belajar eh, HMS dulu ya, analisis hidrologinya, baru ke hidrolikanya ya. Kalau kenapa? Karena kalau RAS itu River ya Analysis System ya. Jadi lebih banyak ke hidrolika aliran di sungai itu HECRAS. Tapi kalau HMS ini ke aspek hidrologinya ya. Makanya di sini kan dikasihkan ya Hekras lebih fokus pada aliran dan kondisi hidrolik di sungai ya. Sesuai namanya kan river ya analisis sistem. Nah, seringkali kedua perangkat lunak ini software ini digunakan bersama untuk analisis yang lebih komprehensif di mana Hack HMS menyediakan data input bagi Hekras. Ya, makanya urutannya kan belajar HMS dulu baru ke Hekras. Ya. Oke, nah sekarang HMS ini fokusnya adalah ya sesuai tadi yang saya sampaikan, dia menganalisis proses hidrologi dalam aliran sungai, ya. Termasuk apa di dalamnya ada perhitungan aliran permukaan, infiltrasi dan aliran dasar, ya. Nah, kalau model-model aliran ya infiltrasi kan kita belajar di S1 harusnya ya. Kita belajar persamaan-persamaan infiltrasi ya ini ya. Nah, di sini nanti diintegrasikan. Nah, penggunaannya ya digunakan untuk memodelkan respon aliran sungai terhadap curah hujan, kemudian membantu dalam perencanaan sumber daya air maupun pengelolaan hujan. Itu ya. Jadi ini adalah kegunaan dari HMS. Nah, output dari HMS itu apa? Outputnya adalah volume dan aliran air ya yang merespon kejadian hujan. Nanti dalam bentuk grafik maupun tabel. Ya, jadi namanya model itu kan estimasi. Estimasi volume dan aliran air ya, khususnya tadi respon dari data hujan. Maka data hujan ini sebagai input ya. Nanti respon hasil yang disajikan ini dalam bentuk grafik maupun tabel ya. Ini kalau Hekras ya, tadi saya sebutkan kan dia kondisi hidrolik, analisis hidrolik aliran sungai ya, termasuk aliran satu dimensi dan dua dimensi ya. Juga mampu menghitung dampak perubahan infrastruktur seperti bendungan ataupun jembatan ya, akibat adanya aliran sungai. Ya, makanya dia lebih banyak nanti analisisnya di kondisi hidrolik. Kegunaannya untuk studi banjir, analisis sedimentasi, dan juga perencanaan pengendalian ya. Ini bukan tawaran ya, ini harusnya ini pengendalian aliran ya di sungai. Ya. Kemudian outputnya menghasilkan informasi terkait kedalaman aliran, ya kecepatan aliran maupun peta inundansi itu. Inundansi itu artinya peta banjir. Ya, jadi ini lebih banyak ke sana. Ya. Nah, ini bedanya antara hack class dan hack HMS. Nah, untuk aplikasinya, ya aplikasi dari HMS ini, ya
Itu bisa untuk beberapa aplikasi. Contoh ini ya, contoh beberapa aplikasi. Nanti di bagian akhir akan saya kasih contoh studi kasus ya. Yang pertama bisa digunakan untuk studi catchment area ya, catchment hujan ya, penangkapan air hujan ya. Jadi hack HMS untuk merancang sistem drainase di kawasan perkotaan guna mengatasi banjir dan memaksimalkan penyerapan air hujan. Nah, ini adalah aplikasi dari HMS yang pertama. Yang kedua bisa dipakai untuk sumber daya manajemen sumber daya air ya. Aplikasi dalam perencanaan dan pengelolaan sungai ya termasuk perhitungan aliran sungai dan dampak perubahan penggunaan lahan terhadap hidrologi di daerah. Jadi ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya analisis dampak perubahan iklim. Ya, karena tadi ya kita masukkan data-data cuaca, tentu kita bisa menganalisis dampak perubahan iklim ya terhadap khususnya pola curah hujan ya dan juga aliran sungai. Nah, nanti ya bisa kita ambil studi kasus misalnya di daerah tertentu di Indonesia. Kemudian bisa dipakai juga untuk perencanaan bendungan dan waduk. Ya, ini untuk memodelkan aliran sungai, untuk merancang bendungan atau waduk serta mengevaluasi kapasitas dan kinerjanya. Ya, ini bisa dipakai hack AMS. Kemudian yang berikutnya adalah studi kebencanaan. Hak MS bisa dipakai untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan banjir dan merencanakan langkah-langkah mitigasi menggunakan simulasi aliran air yang dihasilkan oleh ini ya. Jadi kita bisa pakai untuk studi kebencanaan. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh kasus ya. Ini karena baru pengantar ya. Jadi saya ingin lihat supaya Anda kebayang dulu ya. Nanti kalau detailingnya ya termasuk tugas di praktikumnya nanti. Ya, Anda harus tentunya harus menginstal dan mengaplikasikan ya HMS ini dalam 3 tempat pertemuan ini ya. Ini contoh ya contoh studi kasus menggunakan HMS ya. Kita lihat nih simulasi run fall runoff. Ini kan hidrologi ya. Jadi tentu run fall dan runoff ini kan berbanding lurus biasanya kan. Semakin tinggi runoff ini juga biasanya semakin tinggi. Nah, ini kita lihat ini kan bagian dari parameter hidrologi. Maka dia menggunakan hack HMS. Nah, kemudian dia mengambil contoh lokasi di Garang Watershed. Ini Semarang ya Indonesia. Ya, jadi bisa ya dalam satu kawasan watershed ya menganalisis simulasi rainfall dan runoff proses. Ya. Nah, ini sudah dipublikasikan di IOP ya. Ini biasanya hasil seminar, nama seminarnya ya. Seminar internasional on New Paradigm and Innovation on Natural Science and its Application. Ini mungkin di Semarang ya, itu Central Java tahun 2018 ya. Dan ini dipublikasikan tahun 2019 ya. Oke, nah ini abstraknya ya. Bagaimana dia mempelajari simulasi tadi rainfall dan runoff. Nah, kita lihat di sini ya aplikasinya ini ya discharge data. Jadi data apa debit data yang sangat penting ya, tentunya untuk evaluasi ya reliabilitas dari sumber daya air di dalam satu kawasan watershed ya. Most watershed di Indonesia ya dia tidak memiliki data discharge, data apa namanya data debit ya. Tetapi data hujan ini biasanya tersedia ya. Ya jadi data hujan itu lebih mudah didapatkan daripada data debit biasanya begitu ya. Karena sekarang status cuaca kan banyak ya. Harusnya data hujan lebih mudah didapatkan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengkonversi ya dari hujan menjadi runoff ya, menjadi aliran permukaan. Ya nanti bisa kita ini dengan discharge event ya. Jadi kejadian apa debitnya berapa ya.
Artinya apa? Artinya dia menggunakan data hujan sebenarnya untuk memprediksi limpasan atau nanti debitnya. Nah, cuman memang runoff ini ya, ini sangat kompleks ya. Jadi dia hujan ada fungsi ruang, waktu ya dan ketidakpastian ya. Nah, oleh karena itu untuk memodelkan yang kompleks ini digunakanlah HMS. Nah, jadi alasan seperti itu ya. Ya, maka tujuan menulis paper ini adalah bagaimana memanfaatkan data hujan untuk memprediksi runoff menggunakan HMS 4.2. Ini ya. Nah, untuk kalibrasi ya, tentu namanya model itu harus dikalibrasi ya dengan data yang ada di lapangan. Nah, ini dikalibrasi menggunakan data pengukuran dari AWLR ya, Automatic Water Level Recorder ya. Jadi di Creo nama lokasinya. Ya, jadi pakai tinggi muka air ya. Ya, kemudian dia menggunakan CN ratio ya. Ini apa nilai parameternya 66,4, kemudian ke water content-nya, kedalaman groundwaternya ini parameter nanti yang dipakai di apa input sebagai di HMS-nya. Dan hasilnya ya dia menyebutkan quite satisfactory, artinya modelnya cukup akurat. Nah, kita lihat seperti apa hasilnya ya. Nah, untuk bisa menggunakan HMS ini adalah prosesnya. Ini ada proses apa flowchart-nya ya. Jadi data-data yang dibutuhkan data cuaca saja. Jadi dia menggunakan data cuaca, time series ya datanya, data hujan, ETO ya evapotranspirasi, kemudian data kelembapan udara, humidity ya, wind speed dan lain-lain data cuaca. Nah, nanti di dalam apa modelnya ini ya di model HMS itu ada sub namanya Meteorologic Model Manager ya. Kemudian ada juga Control Specific Manager. Nah, ini masuk ke sini ya, bagi input model meteorologi. Nah, kemudian kita juga harus punya data namanya model Basin Manager. Jadi ada sub basin ya, basinnya ya. Ya. eh apa ini juga memiliki beberapa nanti sub ya. Ya, ada mulai simple canopy method, simple surface method. Ini metode-metode ya di dalam apa subnya sub untuk basin ya. Ya, ya kalau basin itu apa cekungan ya kalau ini ya. Kemudian ya, nah di sini, nah nanti yang model basin dia menggunakan model maskingum. Ini model yang paling umum ya dipakai ya. Nah, kemudian dibandingkan antara ya simulasi, kita dapat data simulasi debitnya, nanti kita bandingkan dengan data observasi. Oke, kita akan dapat nilai RMS atau NAS, ya, nilai performansi dari model. Nah, kemudian juga dianalisis sensitivitas dan juga kalibrasi. Ya, kalau misalnya sudah oke, ya bisa diterima. Kalau belum, ya nanti model yang di sini yang diperbaiki parameter-parameter ini. Tujuannya adalah meningkatkan performansi dari model ini. Ya, itu. Nah ini ya, jadi nanti seperti ini. Jadi Anda harus punya delineasi dulu. Ini contohnya lokasinya di Garang Watershed ya. Jadi ini ya, jadi Anda harus punya das ya atau subdas juga nggak ada masalah sebenarnya ya. Jadi harus punya ini ya das ya dengan tutupan lahannya seperti ini. Ini tutupan lahannya yang kurang jelas ya. 88. Nah, nanti ini hasil ya ketika dipanggil di HMS nanti akan seperti ini. Ya akan muncul ya di sini ya ada apa basin ya atau dia sebenarnya sub basin ya ini ada ini ya ini paling biasanya paling muncul di sini ya atau di hulu maaf yang di bawah yang di hulu ya hilirnya di atas nah gitu ya jadi hulunya di sini ya ini kita menunjukkan alirannya ya. Ya, dia jadi satu das ini ya das atau watershed ini garang ini ada beberapa subdas, ada das garang subdas garang hulu, ada subdas keripik ya, ada subdas kreo ya. Nah, setiap subdas ini ya dari hulunya nanti akan masuk ke tengah ataupun hilir ya. Nah, ini digabungkan seperti ini. Nah, ini.
Ya, jadi ini tergantung dari nanti lokasinya. Nah, terakhir nanti di sini, ya, sink ya, ini ya, muara ya di hilirnya di sini. Jadi kita lihat dari sini masuk ke sini kan, ya. Nah dari sini, nah masuk ke sini, nah ini ada akumulasi nanti di sini. Ini juga sama ya, ada akumulasi dari sini, dari Postgre ini. Nah ini ini berarti Subdas sendiri ini garang hilir, tidak ada kaitannya dengan hulu. Jadi dia sendiri nanti masuknya ke junction ini, sini. Ya, ini, ya. Jadi ada junction ya, junction itu kayak penghubung nanti ini ya, sampai ujungnya di sini. Nah, ya, ya. Nah, ini nanti muncul nanti saya katakan di HMS-nya ini ya. Ya. Nah, ini hasilnya ya setelah di running ya. Setelah di running modelnya ya ini dapat hasil kalibrasinya, observasi dan kalibrasi ya. Nah, kita lihat di sini, ini tadi kan junctionnya di Postgres ya, karena data apa observasi yang ada tadi di sini ya. Nah, dia punya datanya di sini, data aliran airnya, discharge-nya, debitnya di sini. Ya, maka dia pakai di Postgres. Nah, ini yang hitam ini, yang warna hitam ini, ya ini adalah apa outflow ya, observe. Ya, observe itu berarti dia observasinya, ya hasil pengukuran. Kemudian yang biru ya ini atmosfer ini outflow-nya dari model ya ya. Jadi yang titik-titik ini apa subdasnya. Jadi nanti bisa nih. Yang paling penting membandingkan ini ya garis lurus ini dengan ini. Kita lihat memang dari tren mendekati tapi memang ada beberapa yang ya tidak akurat ya. Kita lihat ya seperti ini ya. Tidak akurat seperti ini. Jadi ada perbedaan gitu. Makanya tadi dia nyebutnya quad factory ya. Ya cukup memuaskan lah. Kalau kelihatan trennya memang ya ada yang berimpit, memang ada yang tidak berimpit gitu. Ya. Nah, ini hasilnya kemudian dia dibuat apa tabulasi yang perbandingan antara pengukuran ya dengan model ya. Di sini untuk outflow-nya ya dalam 1.000 meter kubik ya ini modelnya ketemu ya kalau dia akumulasi memang mirip ya observasi 78.000 berarti ini 78 juta ya 78 juta yang sedangkan itu modelnya 73 juta ada perbedaan 5 jutaan ya 5 juta meter kubik. Nah tapi kalau dilihat persentasenya kecil ya 7,3%. Kemudian aliran puncaknya, peak flow-nya ya, meter kubik per second. Kita lihat model dan observasi masih lebih besar observasi memang ya. Perbedaannya 2,9 ya. Kalau dilihat persentase itu 14,8% ya. Nah, ini kita lihat soal seperti ini ya. Memang berarti model ini masih underestimation ya. Dia masih di bawah observasinya itu ya. Nah, dari sini ya dari hasil pendugaan ini didapatkan memang hidrolik parameter ya ini. CN kompositnya 6,6 apa 66,4 ya kemudian untuk apa ini tahun 2016 2020 2030 ini ada pendugaannya ya, ada kenaikan ya. Sedangkan S-nya storage-nya S itu storage ya tadi ya air tanahnya turun ya dari 128 jadi 114. Nah, kalau CN ini menunjukkan apa ya area ya. Kalau seperti ini berarti dia meningkat berarti turun nilainya. Ya. Karena biasanya terjadi alih fungsi. Ya, ini misalnya dari 25 turun menjadi 22,8. Ya, ini lapisan impervious ya dari 9,27 menjadi 17,75. Ya, artinya berkurang areanya ya. Ya, jadi yang lapisan imperviusnya naik. Ya, jadi yang tidak kedap artinya nanti ya simpanannya berkurang, aliran permukaan bisa naik gitu. Itu ya. Jadi ini ada dampak dari perubahan tata guna lahan itu. Nah, ini nanti hasilnya ini. Jadi kita bisa
hasil outputnya itu ini sebenarnya ini parameter dari HMS ya, dan ini hasil akumulasi model dan perbandingan model dan observasi ya. Jadi itu aja ya, ini baru satu kasus ya. Ya, ya terus yang pertama ya. Nah, ini kasus kedua. Kalau tadi hasil simulasi, hasil apa tulisan di eh, konferensi ya, apa seminar internasional ya. Jadi biasanya lebih rendah. Nah, ini lebih tinggi ya. Ini adalah jurnal ya. Ini dari UGM kalau nggak salah, ini dosen ini dulu alumni kita S3 di IPB. Ya, ini dari apa geografi UGM masalah ya. Nah, ini di jurnal. Nah, kita lihat apa yang di studi ya, HMS model untuk urban flood analysis. Jadi menggunakan model HMS untuk analisis banjir perkotaan ya. Lokasinya di Belik, Sungai Belik, Yogyakarta. Ya, jadi ini ya. Ya, jadi ini ya untuk analisis urban apa banjir ya, analisis banjir ya. Kalau tadi kan apa hujan dan runoff, ini banjir. Ya, lokasinya di Yogyakarta. Nah, ini di abstraknya kita baca ya supaya kita bisa pahami apa yang ditulis ya. Jadi pertumbuhan yang pesat di Yogyakarta ya, ya menunjukkan pertumbuhan ya yang meningkat. Nah, tentu ya diiringi dengan ini konstruksi ya, pembangunan ya yang expand sehingga ya akan mempengaruhi lapisan impervious, artinya lapisan kedapnya nambah. Ya, impervious kan kedap ya. Jadi kalau pembangunan itu berarti imperviusnya akan naik biasanya ya. Nah, ketika lapisan imperviusnya ini naik ya, impervious surface naik, maka surface runoff ya, jadi limpasannya juga akan naik, akan meningkat gitu ya. Sehingga akan jadi overflowing up. Ya, jadi terjadi ya banjir begitu ya untuk di drainase perkotaan. Nah, di sini dia melakukan studi, yang mereka melakukan studi itu tujuannya untuk menganalisis maksimum debit ya dari das atau watershed ya dengan ini ya beberapa periode ulang hujan yang berbeda-beda ya. Ya untuk mendesain ya desain storm itu artinya air buangan, storm water itu air ya limpasan dari hujan namanya storm water. Nah, menggunakan analisis periode ulang hujan 2, 5, 10 dan 25 tahun ya. Nah, di sini menggunakan flood control consideration ya, menggunakan pertimbangan pengendalian banjir. Nah, untuk modelnya dia menggunakan HMS ya ya ya. Ini kan berarti banjir masih analisisnya nanti masih analisis hidrologi ini ya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi ya dari aliran debit di setiap segmen. Jadi nanti dia membuat beberapa segmen, nanti kita lihat ya. Ya dipengaruhi oleh ya perubahan ya land use penggunaan lahan ya. Ya, di mana yang dense settlement yang dia apa padat ya, ini memiliki kontribusi pada debit maksimum. Ya, logis ya. Jadi kalau tata guna lahannya ini semakin padat ya, mungkin banyak pembangunan ya, menyebutnya dense settlement, otomatis debit limpasannya akan meningkat. Ya. The flow contribution jadi kontribusi aliran ya yang tinggi ya ini ya. CN itu tadi curve number ya. Ya, artinya semakin tinggi CN value-nya ya, semakin tinggi surface runoff-nya, semakin tinggi aliran permukaannya. Dan didapatkan dengan periode ulang ini kita lihat ya periode 2 tahun itu ketemu 8 meter kubik per second, periode 5 tahun 20,1, periode 10 tahun 29,9 dan periode ulang 25 itu 44,1. Memang logis ya semakin tinggi periode ulangnya ya semakin besar apa discharge-nya, semakin besar debitnya. Ya, nah ini hasil yang diperoleh. Cuman memang di sini kita lihat belum ditunjukkan ya di abstraknya itu akurasi dari modelnya.
Ya, belum dihentikan ya. Dia cuma menghasilkan. Tapi ini bisa dipublikasikan di jurnal On Science and Technology for Development ya, ASEAN ya. Gitu. Nah, ini abstraknya. Nah ini ya, jadi nanti dia buat seperti ini. Jadi muncul nanti di hak HMS-nya seperti ini ya. Ini tadi belik ya, namanya belik watershed ya. Kita lihat di sini ya, ada sungai, ada bilik river. Ini bilik rivernya yang ini ya, yang dia jadi menjadi pusat ya ini ya. Kemudian ada sink, ada junction, ada subbasin, nah, ini sama ya. Jadi ini nanti ini yang harus dimasukkan di sini ya. Ini catchment area ini semuanya di sini. Ya, sini ya. Ya. Jadi kalau sink ada dua sumber seperti ini ya. Kalau subbasin nanti alihkan lagi seperti ini. Kalau junction ini seperti ini. Ini ya. Ya. Nah, ini nah kita lihat dari tabel komponen of HMS-nya ini ya didapatkan maksimum di start ya di beli ini. Untuk model ini model-model yang dipakai ya dan sebagainya ya. Ya. Untuk hujan dia menggunakan spesifik hydrograph ya. Sini hydrograph atau hydrograph mungkin salah ya, saya nggak tahu ya. Kemudian untuk transformasinya menggunakan SCS ya, UH, nah, runoff-nya pakai SCS curve number ya. Ini ya. Base flow-nya dia tidak dihitung ya, routingnya menggunakan ini klasifikasi aja komponen nanti dipakai dalam menggunakan input HMS-nya ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini hasilnya dari periode ulang ya 2, 5, 10 tahun, 25 tahun. Dia yang pertama dengan time concentration ya, waktu konsentrasi. Nah, ini kalau belajar apa drainase ya, teknik drainase harusnya tahu nih ya, apa itu time concentration ya. Time concentration itu di mana air hujan ya kemudian mengalir ya dari mulai jatuh sampai dia alirannya sampai ke badan air. Ya, apakah itu sungai atau danau ataupun yang lain itu namanya time concentration atau waktu konsentrasi. Nah, dia ada tiga segmen, segmen satu, dua, tiga ya dengan waktu konsentrasi yang berbeda-beda ya. Jadi segmen itu nanti yang dia di sini ya, segmen itu kayak apa subbasinnya ya. Jadi dia ada segmen. Nah, setiap segmen itu memiliki waktu konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, kemudian setelah dianalisis dengan metode tadi didapatkan periode ulang yang berbeda-beda. Ini hasilnya ya. Hasilnya ini untuk periode ulang ya. Ini adalah nilainya ya. Nah, kemudian untuk waktu hujan ya apa durasi hujan dan intensitas hujan. Biasanya kan kita kalau menganalisis itu ada namanya apa intensitas durasi ya IDF ya IDF ya jadi curve ya IDF curve jadi intensity duration curve ya kurva apa intensitas kurva durasi dari hujan. Nah, ini didapatkan nilainya ini. Setiap segmen ya, durasinya ada, kemudian intensitasnya ini ya untuk eh, periode ulang yang berbeda-beda. Ini ya. Nah, ini hasilnya yang penting ini. Ya, ini ya. Jadi dia membandingkan ya periode ulang tadi ya 5 tahunan. Saya nggak tahu juga ini di dalam publikasinya itu masih bahasa Indonesia ya. 5 tahunan ini untuk 5 tahunan ya run off. Hasilnya seperti ini ya. Ini di outlet. Ini lokasinya yang berbeda. Ini lokasi berbeda ya. Lokasinya berbeda tadi ya. Ya, ada di outlet, ada di R30, ada subbasin 3. Nilainya beda-beda. Yang paling tinggi memang di sini ya. Tapi ini untuk periode ulang 5 tahunan. Kalau 2 tahunan lebih kecil lagi. Ya, dia juga sama ada 3 lokasi ya. Di apa outlet R30 subbasin. Coba kita lihat. Ada kelihatan nggak ya? Subbasin 3 di mana kelihatan di sini mungkin kurang jelas ya. Ya, nilai lokasinya di mana. Ya, ini segmen ini cuma segmennya aja ya, segmen 3 segmen 2 segmen satu. Ya. Nah, itu ya. Ini. Mungkin ini segmen apa bisa jadi ini segmen 1, 2, dan 3 itu kayaknya ya. Cuma namanya nggak konsisten ini. Ya.
Nah, seperti ini bentuk hasilnya. Kalau tadi ini 2 tahunan, ini yang 5 tahunan, ini 10 tahunan, dan ini 25 tahunan. Ya, ini agak sedikit beda ini yang apa 10 tahunan ya. Mungkin di segmen tiga, dua ya. Segmen tiga ini yang agak beda itu. Ya. Nah, memang kalau kita lihat di sini tidak ada apa validasi ya, tidak ada observasi dibandingkan dengan ini ya. Dia cuma simulasi saja. Tapi ternyata simulasi saja bisa dipakai untuk publikasi gitu ya. Ya, saya nggak tahu mungkin jurnalnya mungkin juga mungkin bukan jurnal yang high level ya. Jadi kalau kita lihat dari tulisan ini ya, yang apa kasus kedua ini, kita lihat ya ini hanya simulasi saja ya. Tidak ada masih yang pertama itu masih mending ya, masih ada validasinya ya atau kalibrasinya. Kalau ini tidak ada, tapi ini temannya bisa jadi masuk di jurnal gitu. Ya, ya. Nah, ini kesimpulan dari apa studi kasus ini ya. Simpulannya ya, peak storm of Disat ya. Jadi eh, apa debit puncak di Bellik Watershed ya untuk periode ulangnya tadi datanya dia dapatkan ini ya. Ya. Dan the largest flow contribution di from segmen 2 ya, paling gede di segmen 2 ya, yang dia memiliki nilai CN ya, curve number yang paling tinggi ya. Simulation big disaster can be used untuk flood management. Jadi ini untuk apa manajemen banjir ya. Ya, supaya kita bisa mengevaluasi kapasitas dari urban drainage canal. Jadi apa eh, saluran dari drainase perkotaan. Jadi ini sebenarnya untuk menganalisis itu ya, jangan sampai terjadi banjir ya sebenarnya itu ya. Ya. Dan itu juga ya data puncak ini juga dapat digunakan untuk mitigasi. Ya, artinya maksudnya begini. Jadi kalau kita tahu ya periode ulang yang paling besar kan ini ya 25 tahun. Nah, kalau kita lihat apa salurannya. Kalau salurannya memang masih apa tidak bisa menampung debit ini, berarti kan konsekuensinya salurannya harus diperbaiki. Nah, itu yang disebut dengan mitigation effort. Ya, berarti kita memitigasi gitu. Ya. Lah, atau kita bisa menggunakan flight control selain juga memodifikasi atau mengevaluasi salurannya, kanalnya, juga bisa memanfaatkan ya dengan mengintroduksi harvesting ya more rainwater. Jadi disarankan untuk memanen hujan ya dan diintegrasikan dengan struktur bangunannya. Ya, intinya apa? Untuk menambah eh, apa termasuk membuat sumur infiltrasi ya ya atau meningkatkan kapasitas dari saluran air ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya sederhana ya. Simpulannya kan jelas ya. Jadi kalau kita punya periode ulang ini, kalau misalnya salurannya terlalu kecil ya harus diperbaiki ya, ditambah kapasitasnya. Atau ya kalau salurannya tetap saja maka kita bisa membuat ini sumur resapan ya, infiltrasinya sumur resapan atau memanen hujan. Intinya untuk mengurangi aliran permukaan, mengurangi debit itu. Ya, jadi sebenarnya itu intinya ya, sederhana ya, logis. Nah, ini kasus eh yang kedua ya. Oke. Yang terakhir ini saya lihat ada kasus lagi ya. Jadi ini beberapa ini supaya Anda terbayang ya. Ini hampir sama dengan yang pertama ya. Tapi ini di jurnal ya, Journal of Civil Environmental Forum. Ya, ini jurnal UGM sekarang kalau nggak salah sudah sudah terindeks Scopus ya. Salah satu alumni S2 SIL juga sedang proses ke sini. Nah, dia ini hampir sama dengan yang di IOP tadi ya. Dia rainfall runoff simulation yang menggunakan HKMS ya, di lokasinya beda dia di Benanain Watershed ya. Jadi di Das Benanain Timur Island ya, ke apa Pulau Timor ya. Memang orang NTT biasanya dari NTT ya, di Secendana ya.
Ini main cepat ya kalau kita lihatin dulu ya, sebelum ini. Jadi ini, oke. Nah seperti apa? Ini mirip seperti apa yang pertama tadi ya, tapi beda lokasi. Ya, kita lihat, kita baca sekilas dari apa abstraknya. Flood in watershed area are caused by reduced water discharge. Ya, jadi banjir ya disebabkan karena berkurangnya apa namanya eh, apa aliran ya apa debit ya karena perubahan land use tata guna lahan ya dan peningkatan debit volumenya. Nah, salah satu yang menjadi perhatian adalah Benanain watershed atau das Benanain ya dia morfologinya kita lihat ya seperti ini ya. Nah, dia menggunakan ya dia ingin menganalisis sebenarnya ya ya antara hujan dan runoff ya menggunakan HMS ini ya. Tujuan secara spesifik ya menentukan ya karakteristik of Benalian watershed. Jadi kita menentukan parameter fisiknya tadi ya berapa konstanta tadi ya seperti eh, artikel yang pertama berdasarkan CN value atau curve number value. Kemudian land cover, debit puncak, ya debit apa waktu puncak. Ya. Nah di sini ya lokasinya itu Benanain ya watershed ini memiliki 29 subdas sub watershed dengan luas areanya ini kita lihat ini cukup luas ya 3.000 ya ini koma ya ini harusnya ini 3.181 kilometer persegi ini koma ini ya. Ya. Titik itu koma yang koma ini ribuan ya. Nah, data yang dipakai data hujan selama 13 tahun. Nah, ini ya dari 96 sampai 2008 ya. Nah, untuk data hujan dianalisis menggunakan log person 3 ya, atau tipe 3. Sedangkan HMS digunakan untuk analisis debit banjir ya. Nah, harus dikalibrasi dengan mengadjust nih model parameter modelnya sampai menghasilkan ya match ya sampai dia bagus ya hasilnya match dengan data-data lampau ya. Seperti apa aja parameternya ada initial abstraction, ada lag time, ada recession, base flow, and curve number. Jadi ini adalah parameter yang dicari ya. Parameter yang dicari dari model HMS ini ya. Abstraction, lag time, recession, base flow, and curve number. Ya, nah, hasilnya kita menunjukkan ya dalam periode waktu ini ya 1996 sampai 2008 ini nilai CN ratio-nya dari 56,55 sampai 73,9 ada peningkatan ya dan kondisi apa tata guna lahan itu di apa penuhi oleh dryland forest and shrub ini daerahnya ya. Ini litologinya di watershed ya di apa penuhi oleh sekali clay and other rock block. Nah, ini memang kalau di NTT sana itu kebanyakan bebatuan, dia bebatuan isinya. Ya, artinya apa? Dengan kondisi seperti ini dia has low to very low permeability. Jadi permeabilitasnya rendah, ya sehingga akan berdampak pada volume runoff. Ya. Nah, kemudian dia menggunakan periode ulangnya cukup ini nih ya 1.000 tahun. Ya, pasti biasanya besar ya. Ketemu debit puncaknya apa debitnya adalah 5.709 meter kubik per second. Waktu puncaknya 14 jam. Ya, memang semakin besar periode ulang tentu ini akan semakin besar. Ya, kemudian ini morfometrinya ya watershednya ya seperti ini ya ini tipe tipikal dari watershednya ya itu ya. Jadi di sini kita lihat di abstrak tidak nampak ya hasil validasinya ya. Tapi kita lihat nih hasilnya apakah di dalamnya harusnya sih ada ya karena dia mencari ini ya, mencari parameter dari HMS-nya. Itu ya. Ya. Nah, ini ya, ini apa sekilas tentang apa watershed-nya ya dasnya. Nah, ini data periode ulangnya
ya. Tadi kan menggunakan log person tipe 3 ya. Jadi ini ya, jadi Anda kalau mudah-mudahan masih ingat ya belajar drainase ya harusnya belajar periode ulang hujan ya 2 tahun sampai 1.000 tahun. Ya, semakin ke sini itu semakin besar. Ya kita lihat nilainya mirip-mirip ya. Ini sebenarnya analisis statistika saja sebenarnya ya. Dan didapatkan yang dia pakai itu adalah tadi ini ya log person tipe 3 ya. Kemudian statistik parameternya untuk log person tipe 3 dia pakai ini ya. CS dan CK ya. Ini apa koefisien ya, ini koefisien yang dipakai ya dalam menentukan ini ya. Yang normal dia pakai ini ya. Ya, ini awalnya initial obtain itu yang didapatkan ya hasil akhirnya ini. Log normal ini ya. Kemudian gamble, tapi yang dipilih terakhir itu langsung ini dia CS ini ya, dapat nilai ini. Ya. Nah, kemudian ini ya periode ulang hujan ya terhadap apa debit banjirnya. Ya, debit banjirnya kemudian infonya ya, ya infonya ini ya. Kita lihat debitnya dapatkan ya semakin besar, semakin tinggi periode ulang hujannya, dia semakin besar debit banjirnya. Ya, infonya juga semakin sama ya ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, yang mirip-mirip ya modelnya begini ya, ini hidrografnya. Ya, jadi waktu ya tadi ini ya time apa TC ya, waktu konsentrasi kita lihat ya, yang bawah pasti itu yang periode ulang paling rendah, diikuti periode ulang 5 tahun, periode ulang 10 tahun, periode ulang 25 ya 50, 100, 500 dan semakin besar. Ya, ini adalah hidrografnya. Ya, nah, cuman nggak tahu ini kayak nah ini ya. Jadi ini tidak juga ada di ininya tidak ada perbandingan antara observasi dan pengukuran dan model ya. Oke, saya kira itu ini hanya untuk pengantar saja dulu ya supaya Anda kebayang apa sih hak HMS ya dan ada beberapa contoh. Nah, untuk praktikum ya, tentu nanti Anda harus install. Dan ini gratis ya. Ini HackMS itu free ya. Nanti Anda bisa install ya, bisa akses melalui website ini ya. Ada ini ya. hackusage.army.mil ya, underscore software HackMS download ASPX. Ini nanti bisa dipilih ya sesuai dengan eh, apa OS yang Anda miliki ya. Nah, biasanya pakai Windows yang paling gampang ya. Ya, sekarang itu 4.2, ini masih yang lama ya. Ya, nanti silahkan di-download. Nah, sebelum ke sini, karena kita akan belajar ini minggu depan, minggu ini saya tugasnya selain Anda download dulu dan install dulu dari website ini. Nah, saya ingin ya, saya close dulu ya. Anda mencari studi kasus dulu ya supaya ke gambar ya. Cari studi kasus ya hack HMS yang ada di Indonesia maupun di luar negeri juga boleh. Nah, kemudian nanti buat apa PPT-nya, penjelasan seperti saya tadi ya. Apakah dipakai untuk run off rainfall run off simulation atau mau dipakai untuk flood management atau yang lain terserah ya. Jadi silahkan nanti Anda apa pilih ya cari berliteratur ya, kemudian nanti Anda apa buat dalam PPT ya, termasuk disebutkan sumbernya ya. Boleh satu dua eh, artikel ya, yang mungkin temanya mirip atau satu artikel pun juga boleh. Nah, penilaiannya itu ya dari sisi kualitas jurnal atau kualitas referennya. Kalau Anda menggunakan jurnal yang high impact, ya, jurnal yang nilainya apa, eh, impact factor lebih tinggi, ya tentu nilainya lebih bagus ya, karena berarti dia masuk ke sana lebih sulit daripada jurnal-jurnal mungkin yang high impactnya rendah. Itu ya, hasilnya kuartil ya, Q1 yang paling tinggi, kemudian Q2, Q3, dan Q4. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Untuk tugasnya ya. Jadi ini materinya sudah ada kalau nggak salah di kelas ya. Coba kita lihat di kelas ya. Silakan buka di kelas masing-masing. Saya buka dulu ya. Kayaknya yang lama ada ya, yang eh hack HMS ada ya. Cuman kalau yang baru kayaknya belum saya upload, yang ini saya upload ya. Yang kurikulum baru kayaknya masih belum. Ya, saya cek dulu ya. Iya. Ya, yang apa untuk kurikulum yang baru mungkin nanti akan saya tambahkan ya. Kalau yang kurikulum lama ini saya mungkin saya share dulu ya. Ya, jadi di sini ya, di sini ada materinya tentang HTML 1 ya, materinya. Cuma yang ini jangan dulu ya, ini nanti ya. Penjelasan praktikum ini nanti ya. Jadi kita fokus yang tugas tadi yang saya berikan yang untuk minggu pertama ya. Anda buat dulu studi kasus dulu. Ya studi kasus ya buat PPT-nya. Ya nanti dimasukkan di sini ya. Nanti saya akan buat tempat untuk upload di sini untuk tugas pertama di materi HMS ini. Untuk yang kurikulum baru ini belum ada ya, nanti saya tambahkan ya. Di topik saya tambahkan topik tentang HKMS. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi ini siapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Siapa yang nggak masuk? Semua ya. Artika. Ada 6 orang ya. Tadi hilang sih ini Afria. Anda berapa orang sih? Punya 6 apa 5 ya? 5 ya? Maaf, Pak. 5 ya. Jadi yang satu lagi ya, cuma 5 orang ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi silahkan dikerjakan nanti tugasnya ya. Materinya akan saya upload di ini ya. Jangan lupa juga install ya, install HMS-nya dulu ya untuk ini ya, ya. Karena memang nggak mudah juga memang kalau bisa Anda punya nanti Anda basisnya apa das atau subdas ya. Ya, jadi silakan. Sekarang 4.13 yang di sini ada ya. Ya silakan di ini ya ini saya share dulu ya. Ini nanti linknya ada di materi ya atau nggak bisa di googling juga boleh. Ini websitenya. Jadi di website ini ya, ini Anda bisa download HMS 4.3 ini. 4.13 maaf ya. Bisa di download ya nanti dan diinstal. Dan di sini sebenarnya juga ada training material ya, sudah ada juga apa tutorial and guides-nya. Ya mungkin juga bisa dibaca-baca ya. Ya, jadi ya memang ini saya harap Anda lebih apa bisa belajar mandiri juga ya. Syukur-syukur bisa untuk studi juga untuk tugas akhirnya misalnya ya. Jadi ini saya sendiri juga sebenarnya juga belum terlalu advance ya menggunakan HMS ini ya. Ya karena saya belum pernah melakukan studi khusus ya untuk HMS ya. Jadi saya harap Anda lebih banyak nanti ini ya. Cuman dari sisi konsep dan tadi ya aplikasi ya itu yang mungkin bisa saya pahami gitu. Tapi untuk detailing nanti ini silakan nanti Anda belajar mandiri juga itu ya. Baik, saya kira itu ya pertemuan kita hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita kuliah Selasa siang ya. Ya betul ya, Selasa siang ya.
praktikumnya Minggu Jumat sore ya. Kakak siang. Ya, Selasa siang ya. Yang mana yang kita sepakati ya. Nanti kalau bisa digabung seperti ini ya nggak apa-apa. Jadi kita lebih fleksibel sebenarnya untuk apa. Cuman terakhir nanti di bagian akhir saya ingin offline ya, ingin nanti pas presentasi kita bisa offline bisa diskusi tuh ya. Mungkin setelah Lebaran kali ya. Saya nggak tahu saya dapat berapa pertemuan ya. Kalau saya tiga atau empat ya. Coba. MS itu berapa pertemuan? Tiga cuman ya, cuma tiga pertemuan ya. Tapi nggak tahu nih. Aduh, ya, ya kelas juga cuma tiga ya. Dari sini ya. Jadi cuma tiga. Jadi ya minggu ini masih belajar setelah inilah. Ya, berarti apa, 2 minggu itu untuk nanti banyak belajar ke softwarenya ya. Baik. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan untuk pertemuan kita yang keempat ya, atau pertemuan pertama untuk HMS ya. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, saya